Hati-hati. Apa yang baru saja lewat? Perhatikan gadis cantik ini yang mengemudi dengan kecepatan 100 km per jam. Tiba-tiba muncullah seorang anak laki-laki di tengah jalan. Pada saat berbahaya, anak laki-laki itu tiba-tiba menghilang. Berdiri dengan damai di pinggir jalan. Teman kecil, apakah kamu baik-baik saja? Kakak, apa itu tadi? Aku ingin belajar, selama kamu patuh, jangan lari-lari, dan dengarkan. Aku akan mengajarimu. Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih. Ketika pria itu menoleh, dia melihat wanita cantik itu berjalan dengan pusing. Begitu dia membuka pintu, dia dihadang oleh sekelompok preman. Pria itu, melihat itu, tentu saja tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menghajar mereka hingga ke tepian dan mendarat di ladang. Jika kau berani menyentuh orang-orang kami, Tuan Muda Cao tidak akan memaafkanmu. Tuan Muda Cao, orang kaya Zheng Haixi, putra tertua dari keluarga Cao, Cao Baoming. Saat dia mendengar orang lain mengaku berasal dari keluarga Cao, dia tidak peduli. Dia kemudian mengangkat lawannya seperti ayam. Akhirnya, dia memberikan pukulan mematikan. Pria itu hanya bisa terdiam. Setelah selesai memproses, dia berbalik dan bertanya pada wanita itu. Tak disangka, gadis itu tiba-tiba jatuh ke pelukan sang pria. Menghadapi situasi ini, dia hanya bisa menjadi orang baik sampai akhir. Sampai sebulan kemudian, pria itu pergi kencan buta. Dia mengetahui bahwa objek kencan butanya adalah wanita itu. Namun, gadis itu tidak mengenalinya. Namaku Zheng Tianshui, berusia 24 tahun, CEO Group Zhengzi, gaji bulanannya miliaran, punya rumah dan mobil. Saat ini aku masih lajang. Situasi kesehatan yang baik. Bagaimana denganmu? Namaku Qi Yuning. Aku berumur 25 tahun. Aku seorang petani, gaji sebulan 10 juta, kesehatan yang baik, kualitas yang baik. Tidak ada kebiasaan buruk. Tapi, apakah situasi pernikahan sekarang begitu menegangkan? Orang dengan kondisi seperti kamu, tidak perlu pergi kencan buta. Di dokumen, bukankah aku menulisnya dengan jelas? Aku hamil, jadi aku harus mencari ayah untuk anakku. Aku hanya tidak menyangka, kamu akan mengatakannya secara langsung. Kita hanya suami istri sebatas nama saja. Tunggu sampai aku menemukan orang itu. Aku akan menceraikanmu. Orang itu. 1 bulan yang lalu. Orang yang menyelamatkanku. Anak ini. Mungkinkah dia? Apakah dia tampan? Maksudku, anak ini miliknya. Ini ceritaku bersamanya. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku sedang membutuhkan seorang suami nominal. Selama ini, mungkin saja kamu akan merasa kesal. Tapi aku akan berusaha melindungimu. Pada saat yang sama memberimu hadiah yang besar. Jadi ini adalah kontrak perceraian. Atau haruskah aku katakan ini adalah pekerjaan? Kencan buta ini juga merupakan wawancara. Baiklah. Pekerjaan ini aku terima. Halo Tante, Paman. Siapa kamu? Aku Qi Yuning, pacar Tianshui. Kali ini aku datang ke sini untuk meminta kalian mengizinkan aku menikahinya. Apa? Ayah, Ibu, dia hanya bercanda. Tentunya dia datang untuk meminta uang. Orang ini, kamu terlalu banyak bercanda. Tahukah kamu, kalau kamu boleh makan nasi sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Qi Yuning, bisakah kamu pergi dulu? Oke, jadi, istirahatlah. Aku akan kembali dan bersiap sedikit. Dalam beberapa hari, aku akan datang ke rumah kamu untuk melamar. Berhentilah. Apa aku sudah membiarkanmu pergi? Dia adalah tunangan Cao Baomingku. Bukan seseorang yang bisa diajak bercanda. Berlutut. Kemarilah. Atau aku akan menghajarmu sampai mati. Kamu ini apa? Jadi ku beritahukan padamu bahwa di negeri Laut Tengah ini, keluarga Cao adalah surga. Beraninya kamu memukulku? Kamu adalah pekerja. Sebulan yang lalu, kamu merusak barang-barang baikku kan? Menghukum kejahatan adalah tugas yang harus dilakukan setiap warga negara. Tidak perlu terima kasih. Baiklah. Kamu menungguku, jika kamu memiliki keberanian. Jangan lari. Berhentilah.
Apakah kamu sudah mengetahuinya? Apa yang kamu tahu? Anak ini milikmu. Baiklah, yakinlah, aku di sini. Kamu masih kesulitan melindungi diri sendiri. Kartu ini mempunyai sejumlah uang. Ambillah, dan segera tinggalkan Zonghai. Jika tidak, keluarga Cao tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan pergi kemanapun. Jika keluarga Cao terus menindasmu, maka satu-satunya orang yang meninggalkan Zonghai adalah mereka. Aku tahu kamu sangat ahli dalam seni bela diri, tapi keluarga Cao memiliki kekuatan. Jadi kamu tidak bisa melawan mereka sendirian. Sebaiknya kamu ambil uang itu dan pergi dari sini. Baiklah, kamu hanya perlu fokus merawat kehamilan kamu. Serahkan sisanya padaku. Aku pasti akan menjagamu dan anak. Tunggu aku pulang dan menyiapkan mahar, lalu menikahlah denganku, dan melahirkan anak laki-laki yang gemuk. Suami istri rukun. Anak penuh anak. Tapi akankah keluarga Cao benar-benar memaafkan kita? Bantu aku menyiapkan mahar. Aku harus pergi ke keluarga Zeng untuk mendoakan pernikahan. Apakah kamu akan berdoa untuk pernikahan? Jadi yang pasti jangan lakukan itu dengan mudah. 9 lantai mahar pengantin sangat diperlukan. 9 lantai mahar. Penawaran pertunangan dibagi menjadi 9 lantai. Setiap lantai berbeda, yang merupakan standar mahar tertinggi. 1 lantai saja sudah cukup untuk membuat seluruh aula terkejut. Berdasarkan status tuan muda, standar mahar tentu harus lebih tinggi. Setelah kamu selesai memberikan 9 lantai mahar, kegembiraannya akan berlipat ganda. Saat itu tuan muda akan datang ke rumah untuk mendoakan pernikahan, dan pasti berhasil. Jadi lakukan saja apa yang kamu katakan. Aku ingin memberikan setiap lantai melaluinya. Ya tuan muda, aku juga harus membuka mata kepada orang tua Tian Sui. Nikahkan Tian Sui dengan aku. Sama sekali tidak ada penyesalan. Tuan muda, hari ini kalung Yongheng Zixin akan dilelang. Hotel Kuan Duye. Tuan muda, menurut kamu apakah boleh menganggapnya sebagai mahar pertama? Baik. Aku pribadi akan pergi ke pelelangan. Barang lelang terakhir pada lelang hari ini adalah kalung berlian Yongheng Zixin. Kalung ini didesain oleh Mei Suekan. Ini juga merupakan karya terakhirnya. Juga dikenal sebagai nafas terakhir Sang Guru Agung. Harga mulai 100 miliar. Keluarga Cao menawar 100 miliar. Ada lagi yang menawar? Ada lagi yang menawar? Tuan muda kami menawarkan 150 miliar. Siapakah anak ini yang berani mencuri barang dari keluarga Cao? Memakai masker, tidak bisa melihat dengan jelas. Rupanya bukan penduduk asli. Seorang pria desa berani menentang keluarga Cao. Memang benar jika kamu tidak melihat peti matinya, kamu tidak akan meneteskan air mata mencari kematian. Nah, tidakkah kamu mendengarku? Ingin melelang kalung ini? Aku mendengarnya. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Generasi muda tidak boleh boros. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana kamu akan mati pada akhirnya. 200 miliar, kalau anak muda tidak boros. Apakah masih disebut anak muda? 250 miliar, 300 miliar. Jika kamu ingin mati, teruslah menawar. Itu benar. Dari mana asal anak itu? Apakah dia berani mencuri sesuatu yang disukai keluarga Cao? Berani jadi binatang, juga berani menggonggong. Tampar mulutmu. Kamu, 500 miliar, belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu dari luar kota kan? Aku memberi kamu waktu 3 detik untuk berlutut. Aku akan mengampuni hidup kamu. Berisik. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Sialan, orang ini berani menyerang tuan muda. Maju untukku. Lindungi tuan muda, ya. Ada lagi yang mau menawar? Mereka menyerah. Zulan membayar. Ya.
Hadiah pernikahan ada di sini. Mohon minta Nona Zeng untuk menerima hadiah pernikahan.